Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini memiliki mau pick a card tentang bahagiakah dia dengannya. Kalian dealkan dengan orang kalian yang inginkan. Jangan lupa diawali dengan doa, niat baik, dan diiringi dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kalian dealkan ya. Aku kasih waktu 3 menit. Dibayangi wajahnya. Oke. Aku kasih waktu 3 menit. 2 menit lagi guys. Oke, kita mulai ya. Mami Lucky akan pilih the file nomor bahagiakah dia dengannya. Oke, file 1. Oke, kita mulai ke file 1 ya. Ini tentang perasaannya dia ke kamu. Dan bahagiakah dia dengannya, orang yang bersama dia saat ini. Ya. Oke. Right, bismillahirrahmanirrahim. Retreat, ya, memang it's a time to disconnect from the world. Kalian sedang tidak ada saling koneksi dan saling mengundurkan diri di dalam hubungan ini. Dan sudah waktunya ilahi untuk menghentikan ya tentang perjalanan hubungan kalian. Perasaannya dia ke kalian. Narrow pathway, treat thoughtfully, perjalanan jauh ya, yang terjal, dan di sini bisa dengan long distance juga karena bukit sama bukit dan ini jembatan. Ini yang mana dia memang banyak sekali kesulitan untuk datang ke kita ya, hubungan ini banyak banget rintangan ya, terutama dalam menjalani hubungan ini, dan dia coba untuk bisa menyeberangi lagi nanti ya. Kita lihat lagi balance career and home life ya, jadi dia coba untuk membalanskan dirinya dengan pekerjaannya dia dan kehidupannya dia. Oke, jadi hubungannya dia sama kamu sebenarnya balance banget sama dia gitu ya. Dia juga merasa koneksi ini nih banyak
memberikan keseimbangan tentang karir dan kehidupannya dia. Tapi memang karena kalian long distance ya, yang aku rasakan, dan tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi, dan banyak sekali rintangan yang harus dilalui. Ini yang membuat dia merasa ada perbedaan ya. Dan kita lihat hubungannya dia dengannya, bahagiakah? Ace of Swords, the seed. Okay, sorry guys. So the seed ini kan the temperance ya. Dia coba untuk mengimbangi tujuan hidupnya dia. Ya, dia coba untuk berdamai dengan tujuan hidupnya dia dengan orang ketiganya ini. Queen of Cups, Knight of Cups, the Emperor, Two of Wands. Wow, kalau yang aku lihat ya, dia masih merasakan hubungannya sama kalian sih, dan dia coba mengimbangi perasaannya dia, tapi dia juga masih mengontrol planningnya ke kamu. Yang aku lihat di sini memang dia memutuskan untuk ini ya, untuk mengimbangi cintanya dia dengan orang barunya ini bisa ya, dan dia coba fokus berdamai dengannya ya, karena dia ada suatu keputusan juga ya, kejelasan pada dirinya ini kalau dia masih fokus ya ke kamu, karena dia Emperor ya, dia masih mengontrol tentang perjalanan journey-nya sama kamu. Di sini ada two option ya, jadi ya kalau yang kulihat di sini ya, dia memang coba untuk belajar sabar sih ya, tujuannya juga belajar untuk mengimbangi ya cintanya dia sama kamu dan orang ketiganya di sini. Tapi dia yakinnya ke kamu. Kenapa? Karena ada the Knight of Cups and the Emperor and Two of Wands, long distance and partnership. Dia nunggu waktu yang tepat. Dia akan menjelaskan juga nih ya, kalau dia merasa sama kamu tuh balance, temperance ya. Di sini dia coba mengimbangi perasaannya kamu juga. Dia coba mengontrol dua pilihan sih sebenarnya yang aku lihat. Jadi apakah dia bahagiakah dia dengannya? Enggak juga ya. Dibilang bahagia enggak juga, tapi dia menuju ke kamu. Yang ini dia hanya sebagai apa ya, kayak teman aja sih yang aku lihat, karena dia fokus gimana caranya berdamai dengan kamu, malah di sini bukan dengannya. Gimana caranya berdamai dengan kamu, karena dia masih ingin kestabilan partnershipnya sama kamu. Kita lihat ya, the Ace of Swords. Wow ya, karena dia tahu hubungan barunya toksik ya, dengan orang ketiganya ini toksik. Dia tahu banget ya. Toksik banget. Terus ya dia ingin memutuskan sih satu pilihannya ini ya, dua pilihannya ini dia ingin memutuskan
Tapi dia juga fokus ya di sini. Makanya coba berdamai, mengimbangi untuk bisa kembali sama kamu. Tuh. Karena dia masih mengontrol permainan. Jadi gini, dia saat ini cuman dengan orang ketiganya ini ya, yang aku lihat ya. Hanya demi keuangan dan seks. Tujuannya. Kalau dibilang bahagia, enggak. Bahagianya sama kamu. Karena dia merasa ada keseimbangan karir dan juga kehidupan. Makanya dia coba mengontrol kebebasannya dia coba untuk berdamai dalam kestabilannya dia, dan dia akan mengambil resiko ya. Jadi ini orang hanya fokus dengannya yang sekarang ini untuk uang dan seksual aja. The Queen of Cups. Tuh. Ya. Dia datang ke kamu. Ya, dia datang ke kamu ini. Berpikir gimana caranya bisa kembali ke kamu. Dia coba mengontrol permainannya dia sendiri sekarang. Karena dia merasakan, ya sebenarnya ini kalau dibilang rintangan pasti. Tapi dia merasa rintangannya itu memang hasilnya bagus gitu loh. Karena dia merasakan kedamaian, merasakan keseimbangan tentang karir dan kehidupannya bersama kamu. Tapi memang saat ini ya, kalian tidak terkoneksi. Ini yang membuat dia ada perbedaan, tapi ada juga dalam perbedaannya itu ada jembatan untuk bisa menghubungkan gitu loh. Itu membuat dia kok berbeda, kok nggak koneksi, kok perasaan masih ada gitu loh. Jadi itu kayak ya ini telepati, karena kan kalau aku bilang telepati kenapa? Karena dikabut ya. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa kasat mata, tidak bisa melihat, tapi kita rasa gitu. Dia akan datang nih, memberikan perasaannya lagi ke kamu. Tuh, untuk union, untuk rumah tangga. Karena dia ingin stabilan ya, dia orangnya mengontrol banget nih tentang keadaan. Tuh. Dia fokus ke dalam pekerjaan. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu di sini. Tuh ya, dia memantau kamu guys. Dia memantau kamu dari kejauhan. Dia melihat kamu dari kejauhan. Dia orang ketiganya ini hanya sebagai kesuksesannya dia untuk uang dan seksual aja. Kalau untuk kebahagiaan gak ada. Dan dia akan memutuskan pilihannya salah satu. Memang saat ini untuk orang ketiganya. Karena ya untuk keuangannya dia gitu. Yang aku lihat ya energinya. Dan ya dia coba untuk belajar sabar, mengontrol permainannya dia. Jadi dia nggak mau gegabah lagi, nggak mau memain perasaan, karena di sini dia ingin berdamai. Dengan datang ke kamu tuh dengan damai. Dan yang aku lihat, ya dia merasakan harmoni sebenarnya sama kamu. Ya merasakan kamu tuh adalah takdirnya dia, soulmate-nya dia. Tuh. Dan dia tahu kamu masih memberikan telepati. Dia merasakan. Makanya dia juga akan datang ke kamu di sini, memberikan perasaannya ke kamu. Dia ingin union, ingin nikah, memberikan perhatiannya sama kamu lagi. Tapi saat ini memang dia fokus ya kepada keuangannya dulu, karirnya dulu, untuk bisa kembali ke kamu. Dan dia memang memantau kamu dari kejauhan melalui media sosial. Yang aku lihat seperti itu.
Dia memang fokus ke dalam pekerjaannya dulu, tapi dia juga mengontrol perasaannya ke kamu, dan dia juga masih merasakan kamu masih memberikan telepati. Dia merasakan kok, dan dia juga coba untuk mengontrol tentang perhatiannya. Jadi dia nggak mau terlalu terlihat dia masih menginginkan kamu. Jadi dia maunya kamu yang mengejar dia, karena kamu pasif di sini yang kulihat. Ya satu sisi kan nggak ada komunikasi ya, retreat gitu, dan kalian juga merasa sudah ada jurang di antara kalian. Tapi dia merasa perasaannya sama kamu tuh, selama sama kamu tuh banyak sekali keseimbangan tentang keuangannya dia, tentang karirnya dia gitu loh. Tuh ya, yang aku lihat ya, energinya. Dia coba mengoreksi diri ya, berharap ada kejujuran dan mensukseskan kembali ya, komunikasi itu harapannya dia ya, dan memulai sesuatu yang baru sama kamu yang pernah dia janjikan ke kamu. Dia ingin selesaikan perlahan-lahan tapi pasti. Dan ya dia ada dua pilihan, karena dia addiction dengan keuangan dan juga seksual, drugs segala macam, dan juga ada unsur black magic di sini. Tapi dia coba mengimbangi perasaannya dia ke kamu, karena dia ingin datang lagi ke kamu, ingin memberikan cintanya ke kamu. Dia coba memperbaiki terutama dalam planningnya dia, dan dia coba fokus dalam kesuksesannya dia dulu, baru nanti datang ke kamu. Ini yang aku lihat seperti itu ya. Dia merasa memang tidak ada koneksi karena tidak ada komunikasi sama kamu, karena dia fokus dengan orang ketiganya dulu tentang keuangan dan seks. Jadi kalau dibilang apakah dia bahagia dengan orang ketiganya atau dengannya, enggak ya, dia tidak bahagia. Dia hanya fokus kepada keuangan. Beda ya, bahagia dengan fokus itu beda. Karena dia merasa ada suatu keseimbangan, walaupun kalian ada jarak, tapi dia merasa ada keseimbangan di antara kamu dan dia, terutama memberikan keseimbangannya dalam karir dan kehidupan dia, perasaannya dia ke kamu. So, bahagiakah dia dengannya? Dia fokus ya dengan dirinya sendiri, dan ya kalau dibilang bahagia enggak juga. Oke? So, kita lanjut untuk yang nomor 2. Perasaannya dia ke kamu ya, dan bahagiakah dia dengan orang ketiganya? Kita lihat ya. Inspiration, surrendering to the journey, release and control, purification, white Tara, kebahagiaan. Oke. Perasaannya dia ke kamu masih ada ya, masih merasakan kebahagiaan. Memang saat ini kalian berpisah dulu. Time apart from your partner is on the horizon, karena dia melepaskan kontrolnya dia tentang kamu, dan dia coba untuk journey ya, untuk kebahagiaannya kamu dan dia juga. Karena purification yang mana dia mencoba mengikhlaskan dan membahagiakan dia ya, dengan pelepasan ini dia coba untuk pasrah kepada ilahi. Dia nggak mau mengontrol lagi tentang hubungan ini. Dia juga melepas perpisahan ini dengan ya, dia menyadari gitu loh, harus berserah diri dalam the journey ya, hasil akhir gitu.
karena dia ingin kebahagiaan nantinya sama kalian. Dia merasakan kebahagiaan ya, perasaannya gitu ke kalian. Kita lihat apakah dia bahagia dengannya. The Strange, the Dead, Star, Nine of Cups, Eight of Wands, Six of Cups. Kalau yang aku lihat ya, dia coba lagi healing ya. Kalau aku lihat nggak ada orang lain, dia lagi healing aja, Bas. Dia coba menguatkan diri, mengendingkan hubungan ini sama kamu, perjalanan soulmate, dengan harapan dia bisa memulai pola pikir yang baru, dan dia coba untuk healing, berharap kepada ilahi akan ada progres yang lebih baik lagi untuk bisa kembali sama kamu. Makanya inspiration, stay 7 ya, sama tadi kayak yang nomor 1, cuma bedanya dia ini fokus ke healing ya, kalau aku lihat. Ya, dia coba memberanikan diri ya, berbagi dengan orang lain. Ini bisa dengan orang sekitarnya, wow. Dan dia mengendingkan soulmate-nya dengan kalian karena dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan orang ketiga. Ya, bisa dengan pekerjaan ataupun orang ketiga. Dan dia berharap ada kestabilan dalam hubungan dan juga dalam karir, karena dia masih bimbang ya, ragu harapannya untuk bisa memilih salah satu ya di sini, karena dia banyak diberikan progres ya oleh Allah ataupun Tuhan, tapi dia akan datang ke kamu beneran tuh ya. Dia ingin lagi komunikasi, ingin lagi ada solution ya di sini. Dia akan memberikan kabar ke kalian, guys. Tuh harapannya. Jadi otomatis kalau aku lihat di sini ya, aku rasakan energinya. Dia itu memberanikan diri, coba untuk berbagi perasaan dan kestabilan dengan orang lain, tapi ternyata ya dia mengendingkan juga tentang cinta segitiga, karena dia coba untuk adanya kestabilan terutama dalam karir. Itu yang membuat dia berharap sekali ya, walaupun dia tahu doanya dia itu masih tidak seimbang, masih banyak meragukan ya. Kenapa? Karena dia keras kepalanya ini yang membuat banyak keraguan kalau impiannya bisa menjadi kenyataan. Dan dia ingin sekali sebenarnya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, dan dia optimis mau kembali lagi sama kamu. Tapi memang saat ini dia sedang sibuk, sedang pasrah ya tentang jujurnya kalian. Karena kenapa ya? Karena dia menduakan kalian memang, tapi dia nggak bahagia dengan orang keduanya ini, karena harapannya dia dengan orang keduanya ini tidak ada keseimbangan, tidak balance ya. Dan komunikasinya dia dengan orang keduanya ini juga nggak balance. Jadi ya dia optimis aja mau ada perubahan gitu, bisa kembali lagi sama kamu. Di sini dia juga mau mengendingkan cara dia berbagi dengan orang-orang, yaitu dengan orang ketiganya, karena dia ingin memulai pola pikir yang baru untuk kestabilan dia. Dan dia coba berharap kepada ilahi, ingin minta maaf ke kamu dan kembali lagi sama kamu. Dia memang coba untuk memulai ya kehidupan dengan orang baru, bisa dengan pekerjaan dan juga percintaan. Di sini kestabilan ya. Tapi yang aku lihat di sini mereka hanya untuk kestabilan aja, bukan untuk cinta juga. Karena ya dia keras kepala juga ya
dalam healingnya, mengontrol healingnya sendiri. Ya, dia merasakan kalau kalian memang adalah yang membuat dia bahagia, tapi memang dia harus ending dulu dengan kalian. Dia coba untuk berpisah dulu dengan kalian, berserah diri kepada ilahi tentang jujurnya bersama kalian, karena dia memberanikan diri untuk dengan orang ketiganya ini ya, dengan harapan keuangannya itu stabil. Tapi ternyata cita-citanya ini dengan orang ketiga banyak sekali ketidakseimbangan, banyak keraguan ya, terutama dalam progres kesuksesannya dia. Pada akhirnya dia optimis ya, hubungan dengan orang ketiganya ini hanya fun-fun aja, tidak ada keseriusan. Dia coba mau mengendingkan ya tentang cara dia berbagi, karena dia ingin merubah pola pikirnya dia yang keras kepala dan berharap kepada ilahi. Sebenarnya dia berharap ya dia bisa meminta maaf ke kamu, itu harapannya dia. Dia minta ke Tuhan gitu ya, ke Allah, untuk bisa melepaskan tentang keras kepalanya dia di sini. Ya, dia masih menginginkan kalian, masih banget guys. Jadi ini orang banyak masalah ketika kalian memutuskan hubungan ini sama dia ya. Kalian menguatkan diri untuk rasa percaya diri kalian untuk mengatakan putus ya, separation. Dan pada akhirnya ya dia sebenarnya marah, kesal ya, dan dia mengambil kesempatan untuk berselingkuh ketika kalian memutuskan dia. Tapi ternyata hasil perselingkuhannya dia dengan orang ketiganya ini gak sehat, dan dia banyak kegelisahan, banyak kekecewaan, ketakutan, sehingga dia merindukan kalian untuk bisa reconciliation, terutama dia gelisah dalam spiritualnya dia. So otomatis di sini ya perpisahan kalian ini bisa mengembalikan kalian lagi, tapi jangan terlalu berharap dia kembali ya. Kalian harus fokus kepada dirinya kalian ya. Kalau kalian gak fokus dengan diri kalian dan berharap dia kembali, dia gak akan kembali ya, karena energinya itu kan bertolak belakang. Apaan sih tuh? Dan di sini yang aku lihat ya dia banyak kekecewaan ya dari harapannya dia sendiri ya, karena dia kan tadinya berharap dengan orang ketiganya ini memberanikan diri ya untuk bisa berbagi setelah pisah dengan kalian. Tadinya mau kestabilan, tapi ternyata tidak membuat dia bahagia di sini. Dan ya pada akhirnya dia ingin datang lagi ke kalian. Progresnya dengan kehidupan orang keduanya ini tidak membuat dia seimbang, bahkan banyak utang piutang ya. Di sini aku lihat. So, ini energinya ya. Kita lanjut untuk yang nomor 3. Jadi selama perpisahan kalian ini, dia coba melepaskan cara mengontrolnya dia, karena kan dia selalu keras kepala ya, ego. Jadi pada akhirnya dia coba lepaskan, dia coba dengan orang ketiga, dan ternyata nggak bisa ya, tidak bahagia. Kita lihat perasaannya dia ke kalian, dan bahagiakah dia dengan orang ketiganya. Description ya, untuk yang nomor 3, navigating by the stars, follow you bliss. Yes, Ganesh ya, begini loh, dia ngebohongin perasaannya dia kalau dia itu ya sebenarnya dia mengikuti kalian ya. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ya, dia memakai topeng. Perasaannya dia itu membohongi arah tujuannya dia sendiri. Padahal dia mengikuti kalian, menghampiri kalian. Dia melihat kalian seperti bintang.
dan dia mengikuti kalian, ya, di sini. Tanpa dia sadari dia membohongi perasaannya dia tentang ke kamu, ya. Tapi ternyata dia mengikuti kalian gitu loh. Ya, dan di sini ada Ganesha, kedamaian ya, yes gitu. Jadi dia, dan kita lihat bahagiakah dia dengannya. Yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 nih masih merasa dia masih ada hubungan dengan kalian, tapi dia bahagia nih dengan orang ketiganya, ya. Tapi dia masih memegang komitmen dengan kalian nih, ya. Karena dia merasa dengan orang ketiganya ini bahagia, ya. Tapi dia juga masih ingin kembali sama kalian. Ada trio Pentacles sih soalnya, sama Ten of Cups, ya. Kita lihat, karena dia di sini coba untuk memegang kendali tentang komitmennya kalian bertiga, ya. Dengan cara diamnya dia nggak mau banyak action untuk menyelesaikan, karena dia ada perselingkuhan ya, terutama tentang komitmen dengan orang ketiga dan kamu. Dia bahagia dengan orang ketiganya, ya. Tapi dia juga bahagia dengan kalian gitu. Jadi dia membohongi perasaannya dia, tapi ternyata tanpa dia sadari dia mengikuti kalian. Nah, dia menyadari kebahagiaannya dengan kalian ini penuh dengan drama, penuh dengan rahasia, sehingga ya dia coba mengoreksi ya, mencari jiwanya tentang kebahagiaannya ini, ya, untuk bisa union dengan kalian. Tapi dia memang ada cinta baru ya di sini. Ya, dia akan datang ke kalian yang aku lihat. The Empress. Ini orang masih bermain ya dengan orang ketiga. Dia masih membohongi, memberikan perhatian ke kalian juga, tapi dia tidak secara nyata ya. Tapi dia masih memberikan perhatian dengan cara diamnya dia, karena dia masih bermain dengan trio partinya. Tapi dia juga coba untuk diam diri sebenarnya, karena dengan orang barunya ya, dia bahagia kok, tapi dia ingin kembali juga ke kalian. Dia juga ingin minta maaf ke kalian ya, secara diam-diam nantinya. Dan dia ingin menyelesaikan ya, bertanggung jawab dalam kebahagiaannya kalian di sini. Tapi memang percintaannya kalian ini ada orang ketiga ya. Dia bahagia kok dengan kalian dan orang ketiga. Misalnya memakai topeng ya. Dan ya dia banyak berkorban ya tentang komitmen triparty ini, dia sadari. Maka dia coba untuk mengoreksi diri ya, gimana caranya untuk bisa minta maaf ke kalian, karena dia tersadari kalianlah di Empressnya, kalian adalah ratunya, walaupun dia sebenarnya bahagia juga dengan orang ketiga. Tuh, dia ingin kembali sama kalian guys, ingin stabil lagi. Tapi memang di sini yang kulihat dia mencari cara ya, komunikasi dengan kalian juga on off. Kenapa? Ya karena dia memikirkan diri sendiri untuk sukses, untuk kebebasannya dia, terutama bebas dalam komitmen. Tapi dia juga jadi ini gini, dia pengen bebas komitmen, tapi dia ingin kembali lagi sama kamu
tapi dia juga harapannya bisa berbagi dengan orang lain. Ya dia juga gini, dia membohongi dirinya sendiri tentang hubungan ini, karena dia mencari kebahagiaan di luar kebahagiaannya kamu, tapi dia sadari sebenarnya dia berbuat salah. Maka dia ingin kembali dan meminta maaf sama kamu. Karena kenapa? Ya dia cinta dengan orang ketiganya ini, tapi dia juga tahu orang ketiganya ini banyak rahasia. Dia tahu, makanya dia tidak bisa membohongi dirinya kalau ya kamu adalah dempresnya gitu loh. Ya, kalian ini dempresnya, file nomor 3. Dia sadari. Maka dia membohongi dirinya sendiri, tidak mau komunikasi dengan kalian, tapi dia secara tanpa sadari dia mengikuti kalian untuk healing dan kembali sama kalian. Perasaannya iya masih ada. Maka dia akan datang lagi ke kalian kok, minta maaf, karena dia melihat juga orang ketiganya ini ya banyak rahasia ya. Dia pun banyak rahasia dengan orang ketiganya tentang kalian. Maka dia nggak mau komitmen dengan orang ketiganya ini, pasrah aja, jadi nggak mau banyak action. Dia hanya untuk kesenangan aja. Bahagia, tapi ya hanya untuk mainan aja. Di sini yang kulihat tidak ada keseriusan. Dia membohongi perasaan dia sendiri, guys. Rakus kalau orang kayak begini ya. Saran aku, kamu fokus aja lah ke diri kamu sendiri. Kalau kamu masih menikah dengan dia, ya udah perbanyak ibadah aja, minta petunjuk kepada ilahi, perbanyak zikir ya untuk orang Islam. Dan kalau memang mau lihat gimana, ya kamu bisa personal reading sama aku ya, insyaallah aku bantu. Oke? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot TMS. Insyaallah ini bermanfaat buat kita semua, termasuk aku, dan semakin kuat ibadah kita ya di dalam kehidupan, perlahan-lahan tapi pasti insyaallah, dan jadikan tarot ini sebagai payung. Oke? So thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.